Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sambung Nadiawati. Hari ini kita akan mempelajari mengenai protista, terlebih lagi kepada protista mirip hewan atau yang biasa kita sebut dengan sebutan protozoa. Sebelum memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing bisa dimulai. Selesai. Lanjut kepada pembahasan. Pengertian protista. Protista berasal dari kata bahasa Yunani, protos yang artinya pertama. Jadi, protista merupakan organisme eukariot pertama dan sederhana. Berdasarkan kemiripannya dengan organisme lain, protista dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu protista mirip hewan, atau yang biasa kita sebut dengan nama protozoa, protista mirip tumbuhan, yang biasa kita sebut dengan nama alga atau ganggang, dan protista mirip jamur, atau jamur protista. Lanjut saja ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu protista mirip hewan atau protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang artinya pertama dan zoon yang artinya hewan. Jadi, protozoa adalah organisme yang memiliki ciri-ciri merupakan organisme uniseluler atau bersel satu, merupakan organisme eukariotik atau memiliki membran inti sel, tidak mengandung dinding sel, heterotrof, atau tidak dapat membuat makanannya sendiri, dapat bergerak atau motil berukuran 0,01 hingga 0,2 mm, hidup bebas di alam, dan bereproduksi dengan cara pembelahan biner dan konjugasi. Selanjutnya, kita masuk kepada klasifikasi protozoa yang didasarkan kepada ada tidaknya alat gerak. Nah, untuk yang pertama yaitu ada rhizopoda. Rhizo merupakan akar, poda artinya kaki, pseudo palsu atau sarcodes gumpalan atau sars daging. Jadi rhizopoda ini bisa disebut sarkodina. Ialah hewan bersel satu yang dapat membentuk kaki semu atau pseudopodia. Ciri-ciri rhizopoda sendiri yaitu alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu, ada yang telanjang ataupun bercangkang, bentuk sel bisa berubah-ubah, sitoplasma terdiri dari endoplasma dan ektoplasma, reproduksinya sendiri ada aseksual, dilakukan dengan pembelahan biner, dan dapat membentuk kista. Lalu heterotrof, yaitu memangsa alga uniseluler, bakteri, atau protozoa lain. Biasanya hidup bebas di tanah lembab dan di lingkungan berair. Beberapa bersifat parasit. Contohnya dari rhizopoda sendiri yaitu ada Amoeba proteus, Arcella vulgaris, Foraminifera, Diflugia corona, Heliozoa, dan Radiolaria. Lalu untuk yang selanjutnya ada flagellata. Flagellata berasal dari bahasa Yunani yang flagel yang artinya cambuk dan lata yang artinya berjalan. Flagellata bisa disebut juga dengan nama Mastigopora. Ialah hewan bersel satu yang berjalan atau yang bergerak dengan menggunakan cambuk. Struktur tubuh yang khas dari flagellata ini yaitu adanya bulu cambuk atau flagellum yang dapat membuat flagellata ini bergerak. Lalu memiliki selaput elastis yang disebut dengan pelikel. Nah, pelikel ini fungsinya untuk mempertahankan bentuk tubuh dari flagellata itu sendiri. Flagellata bisa dijumpai di laut dan air tawar. Ada pula yang hidupnya parasit. Flagellata yang memiliki plastida disebut dengan Phytoflagellata.
Dan ada pula yang tidak memiliki plastida atau biasa disebut dengan zooflagellata. Bentuk tubuhnya sendiri menyerupai daun yang memiliki bintik mata dan kloroplas. Nah, untuk yang berkloroplas ini terkhusus pada Phytophagellata. Contoh dari flagellata itu sendiri yaitu Trypanosoma evansi, penyebab penyakit sura pada hewan ternak. Lalu ini merupakan contoh dari flagellata atau Mastigophora. Ini flagellata, flagel yang dapat membuat flagellata ini dapat bergerak. Lalu ini kloroplas, berarti ini Phytophagellata karena kemungkinan flagellata ini dapat melakukan fotosintesis atau ia hidup secara autotrof. Dan ini yang disebut dengan pelikel, yaitu struktur yang dapat mempertahankan bentuk flagellata itu sendiri di lingkungan. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Ciliata. Ciliata merupakan protozoa yang bergerak menggunakan rambut getar atau yang biasa kita sebut dengan silia. Mempunyai dua inti yaitu makronukleus yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan vegetatif dan mengatur pencernaan makanan, serta ada mikronukleus merupakan alat perkembangbiakan generatif. Memiliki trikois merupakan suatu alat untuk mempertahankan diri dari musuh. Reproduksinya sendiri aseksual, dilakukan dengan pembelahan biner dan dilakukan dengan pembelahan biner maupun seksual, yaitu dengan konjugasi. Hidupnya bebas di lingkungan berair atau di alam, bersimbiosis maupun parasit pada tubuh manusia atau hewan. Contoh dari Ciliata ini sendiri yaitu Paramecium caudatum dan Balantidium coli, penyebab penyakit diare balantidiasis. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan gambaran atau struktur tubuh dari dari Ciliata itu sendiri. Bisa kita lihat bahwa silianya itu terdapat di sekucur tubuh Paramecium. Ini merupakan contohnya Paramecium. Nah, ini makronukleus yang besar, sedangkan ini mikronukleus. Dan ini celah mulut, yaitu tempat untuk memasukkan makanan dari Paramecium itu sendiri. Contoh Ciliata lainnya yaitu ada Stentoroceli, berbentuk seperti terompet dengan barisan silia yang rapat di sekitar mulutnya dan memiliki tangkai. Biasanya melekat pada suatu tempat dan biasa juga terdapat di lingkungan yang basah berair seperti sawah atau air yang menggenang. Untuk yang selanjutnya, ini merupakan proses konjugasi pada Ciliata. Nah, yang pertama itu ini merupakan dua sel dari Paramecium yang cocok untuk kawin saling berdekatan, kemudian saling berlekatan pada sebagian tubuhnya. Ini berlekatan sebagian tubuhnya. Lalu yang kedua ada mikronukleus dengan kromosom diploid. Pada masing-masing sel membelah secara meiosis, sehingga masing-masing sel memiliki 4 mikronukleus yang haploid. Namun 3 mikronukleus akan hancur. Lalu yang ketiga, masing-masing dari mikronukleus yang tersisa membelah secara mitosis. Pasangan konjugasi saling bertukar mikronukleus.
satu sama lain. Lalu di yang kelima, mikronukleus haploid menyatu membentuk mikronukleus diploid. Ini proses inilah yang biasa disebut dengan singami. Lalu pasangan sel paramecium kemudian berpisah. Nah, mikronukleus diploid pada setiap sel kemudian membelah secara mitosis 3 kali secara berturut-turut sehingga menghasilkan 8 mikronukleus yang diploid. Makronukleus asli akan hancur, lalu 4 mikronukleus berkembang menjadi 4 makronukleus. Nah, untuk tahap terakhir, sel membelah 2 kali menghasilkan 4 sel anakan. Lalu untuk yang selanjutnya, ada sporozoa, merupakan hewan uniseluler, memiliki bentuk seperti spora, karena ia tidak memiliki alat gerak, jadi hidupnya itu tergantung pada inang. Daur hidupnya tergantung pada inang. Hidup sebagai parasit pada hewan atau manusia, bereproduksi secara aseksual dan seksual dengan siklus yang rumit, lalu pergiliran reproduksi aseksual dan seksualnya itu kompleks, sehingga ada beberapa perubahan bentuk atau tubuh yang membutuhkan 2 atau 3 lebih inang. Reproduksi aseksual dilakukan dengan cara pembelahan binar, sedangkan reproduksi seksual dilakukan dengan pembentukan gamet yang dilanjutkan dengan penyatuan gamet jantan dan betina. Contoh dari sporozoa adalah Toxoplasma gondii yang menyebabkan toksoplasmosis dan Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Ini contohnya sendiri dari gambar sporozoa. Ia tidak memiliki alat gerak seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, ini tahapan dari reproduksi sporozoa sendiri. Yang pertama itu dia memiliki 2 inang. Yang pertama nyamuk Anopheles, lalu ini ada pula manusia. Jadi nyamuk Anopheles ini vektor dari penyakit malaria. Jadi malaria itu disebabkan oleh sporozoa dengan jenis apa ya ini? Plasmodium, dari jenis Plasmodium. Tahapan pertama yaitu nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid Plasmodium menggigit manusia dan meninggalkan sporozoid di dalam jaringan darah manusia. Nah, melalui jaringan darah, sporozoid masuk ke jaringan hati atau liver yang nantinya berkembang menjadi merozoid. Lalu merozoid menggunakan kompleks apex atau ujung sel untuk menembus sel darah merah atau eritrosit penderita. Seperti di sini ya, merozoidnya masuk ke sel darah merah manusia. Lalu merozoid tumbuh dan bereproduksi secara aseksual menjadi tropozoid. Nah, tropozoid ini keluar memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval waktu 48 hingga 72 jam tergantung pada spesiesnya. Akibatnya penderita mengalami demam dan menggigil secara periodik. Nah, di dalam jaringan darah ini sendiri, beberapa merozoid membelah dan membentuk gametosit jantan atau makrogametosit dan gametosit betina atau makrogametosit. Maaf, maksud saya salah, gametosit jantan itu disebut dengan mikrogametosit. Nah, untuk yang keenam, bila nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Nah, di dalam saluran pencernaan nyamuk, pada fase ketujuh ini, mikrogametosit tumbuh menjadi makrogamet dan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet nantinya mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot diploid 2N yang disebut dengan ookinet.
Nah, ini itu disebutnya dengan ookinet. Jadi ketika mikrogamet dan makrogamet sudah berada di pencernaan nyamuk betina, mereka akan melebur menjadi satu, menjadi zigot, kemudian bertumbuh dan disebut juga dengan ookinet. Nah, ookinet ini masuk ke dalam dinding usus nyamuk membentuk oosista yang berdinding tebal. Nah, di dalam oosista ini tersendiri berkembang ribuan sporozoid. Nah, dari sporozoid ini sendirilah nanti nyamuk itu akan berulang-ulang menginfeksi manusia. Jadi mungkin kalian semoga kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan ya. Jika ada yang belum jelas atau tidak kalian pahami, bisa langsung ditanyakan di sesi diskusi yang nantinya tersedia. Sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian tetap menjaga kesehatan, tetap berbahagia, dan tetap semangat belajar. Sebentar lagi UAS. Jadi, Ibu harap kalian dapat membaca materi dengan baik dan menyimak pembelajaran yang telah guru-guru kalian sampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.